so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, di video kali ini Pak Qobla akan melanjutkan tentang contoh soal ujian sekolah Mapel Bahasa Indonesia untuk SMP, MTS, SMA, SMK atau MA. Buat kalian yang ingin sukses dalam ujian sekolah, terutama di Mapel Bahasa Indonesia, bisa dilihat dan dipelajari video Pak Qobla Harumika. Bagaimana pembahasan soal dan contoh-contohnya, kita simak video berikut ini. Baik, soal yang pertama langsung saja ya. Seperti video yang sebelumnya di part 1 pembahasan soal ujian sekolah, kita baca soalnya terlebih dahulu ya, baru ke bacaannya. Kelemahan penggalan cerita di atas adalah, nah, kata kunci adalah kelemahan. Kalau kalian mempelajari tentang kelemahan dalam suatu cerita ya, yang kita lihat itu diantaranya, perhatikan, jadi pilihan A, B, C, D, E ini sebelum kita cek di bacaan pasti ada jawaban yang jelas salah. Maksudnya apa Pak? Maksudnya pilihan jawaban ini tidak penting, artinya tidak ada kaitannya dengan pertanyaan. Di sini kan pertanyaan kelemahan penggalan cerita. Kalau bertanya tentang kelemahan penggalan cerita pasti berkaitan dengan bisa sudut pandang, bisa alur. Nah ini ya triknya ya, bisa sudut pandang, bisa alur. Jadi sesuai dengan unsur intrinsik, paham ya? Sesuai dengan unsur intrinsik. Jelas kalau di sini A pasti salah. Nah ini ada triknya seperti itu. Kemudian C salah, kemudian E salah. Tidak ada kaitannya. Jadi kalau kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan penggalan cerita, ini kaitannya tentang unsur intrinsik, paham? Nah, kita cek, jadi pilihan kita yang akan kita cek lebih lanjut adalah B atau D. Bagaimana jawabannya B atau D? Kita cek dengan membaca bacaan, jelas ya. Ingat kemarin Pak Qobla menyampaikan jangan malas membaca. Itu kunci yang pertama. Baik, perhatikan kutipan cerpen berikut. Pagi itu adalah hari pertama Kiki mengabdikan dirinya untuk negara Indonesia. Kiki merupakan salah satu mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan SM3T. Apa itu SM3T? Sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi kalimat pertama dan 2 menjelaskan bahwa Kiki adalah sarjana yang ikut mengajar. Nah, ini itu. Hari pertama di sekolah pun dimulai. Kiki segera ke kelas untuk mengajar. Ketika di depan pintu kelas, hatinya berdebar-debar tak karuan. Hatinya, ini berarti pengarang menceritakan Kiki ya, karena adanya ya, sudut pandangnya kalau adanya pasti orang ketiga, tidak mungkin orang pertama ya. Maklum karena baru pertama kali. Sewaktu pintu kelas terbuka, ku dengar, ini berarti ucapannya si Kiki ya. Ku dengar suara serentak dari murid-muridku. Ini ucapan Kiki yang ditirukan oleh pengarang. Selamat pagi Bu. Kisah Bu Kiki. Kisah Bu Kiki. Berarti pengarang masih menceritakan si Kiki ya. Selamat pagi anak-anak, sahut Bu Kiki. Kami telah lama menunggu ibu di sini, kata anak-anak dengan manja. Rasa gemetarku hilang seketika berubah jadi keharuan. Nah, ini kita ketahui ya bahwa kalau bacaan di sini sampai di sini, ini si pengarang menjelaskan si Kiki dengan ada katanya. Meskipun di situ ada ku di sini bukan orang pertama karena ku di sini adalah si pengarang menirukan ucapan si Kiki, dibuktikan dengan kisah Bu Kiki. Tetapi di kalimat terakhir ini, rasa gemetarku hilang seketika
berubah jadi keharuan. Ini orang pertama. Maksudnya bagaimana Pak? Kok saya belum paham? Nah ini, jika di sini ada tanda koma, tanda petik, kata Bu Kiki, kata Bu Kiki. Nah, kalau seperti ini masih bisa ditoleransi bahwa sudut pandangnya adalah tetap orang ketiga. Tetapi kalau ini saja, rasa gemetarku hilang seketika, berubah jadi keharuan. Berarti ada kerancuan di sini. Sampai di sini adalah orang ketiga. Meskipun ada ku, karena di sini si pengarang menceritakan atau menirukan ucapan si Kiki. Tetapi di kalimat terakhir ini menggunakan, maaf ini, orang pertama. Ke orang pertama Pak? Iya, karena di sini tidak ada tambahan ini. Jadi seolah-olah ini dia berbicara sendiri ya. Paham nggak? Paham nggak? Ya. Jadi kalau yang paragraf sebelumnya adalah orang ketiga dan paragraf terakhir adalah orang pertama, maka apa? Sudut pandang penceritanya tidak konsisten. Kita cek yang D, alurnya terlalu berbelit-belit sehingga susah dipahami. Tidak, di sini tidak berbelit-belit. Jadi jawabannya adalah B. Jadi saya ulang lagi, di sini yang kelihatannya yang sering diulang-ulang kan nya, dia, kemudian ada aku, ya kan? Itu berarti yang kita cari. Jadi cara untuk mengerjakan kelemahan tadi, satu adalah unsur intrinsik. Jika tidak unsur intrinsik berarti nggak usah dipahami, nggak usah dijawab, abaikan saja. Kedua, hal-hal yang sering diulang-ulang kelihatan. Contoh di sini ada ku, ada nya, dia. Berarti hubungannya apa Pak? Sudut pandang. Paham? Jadi jelas nomor 1 jawabannya B. Korek. Kita lanjut ke nomor 2. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam penggalan cerita tersebut adalah X, ya. Ada pendidikan, ada hukum, ada budaya, ada ekonomi, ada pendidikan lagi. Jelas kalau ini ada double, jelas A dan E salah. Paham ya? Jadi nggak usah dipahami dulu. Yang jelas di sini A dan E pasti salah karena tidak mungkin jawaban itu sama, apalagi tingkat ujian sekolah. Fokus kita B, C, atau D. Jawabannya apa Pak? Ya harus membaca. Nah ingat ya, jangan malas membaca. Kita baca bersama. Ketika matahari mulai menampakkan wajahnya, penduduk dusun Blanyongan mulai berkumpul di rumah Mbah Purba, tetua di dusun tersebut. Pada awalnya mereka memanjatkan doa. Kalau doa kepada Tuhan hubungannya apa? Ekstrinsiknya nilai agama. Nah, nilai agama itu hubungannya dengan ketuhanan, berdoa. Nah, nilai agama ini nanti mirip dengan nilai budaya. Budaya sama agama mirip tetapi tidak sama. Lanjut, dilanjutkan membawa sesaji. Sesaji jelas budaya. Ingat, sesaji dan gunungan berisi hasil bumi. Ya, ini sedekah bumi ya, yang kalian misalkan lakukan setiap tahun, sedekah laut itu jelas apa? Nilai budaya. Korek, jelas jawabannya C. Oke ya, paham ya? Kalau pendidikan di sini pasti nanti ada belajar pendidikan. Kalau tidak ada jelas nggak ada. Hukum berarti di sini nanti berbicara tentang hukum, ya kan? Ekonomi di sini jelas melarat ya, kaya, miskin ya. Itu yang dibahas. Tapi di sini nggak dibahas itu. Yang dibahas adalah budaya. Korek ya. Kita lanjut soal nomor 3. Bukti latar tempat dalam kutipan novel tersebut berada di dalam rumah. Nah ini ditandai di dalam kalimat nomor. Latar tempat. Latar kan ada 3 ya. Tempat, waktu, suasana. Yang dicari adalah tempat. Ingat, di sini belum tentu ada nama-nama tempat, tapi ada indikasi atau makna tersirat. Tidak harus di rumah. Kalau ada di itu pasti latar tempat. Kita cek. Pagi esoknya aku dengar lagi siul berlian.
Pagi berarti latar apa? Waktu, berarti tidak. A salah. Ia menyuarakan nyanyi yang sama di dahan delima yang sama, tempat ia biasa bertengger bersama Intan. Di dahan itu mungkin ya, masa di pohon ya, atau tempat atau di pohon. Kita cek lagi. Kuharap siulannya disambut siulan Intan seperti biasanya. Ini berarti tempatnya si burung ya, ini karena siul bukan tempat manusia loh ya, ini yang kita cari. Ya, saya ulangi lagi. Kuharap siulannya disambut siulan Intan seperti biasanya. Lalu mereka bernyanyi bersaut-sautan. Enggak, ya. Namun hingga parau berlian hanya bersiul sendiri. Enggak ada temennya ya nyambut ya siulannya. Parau itu ya suaranya sampai serak-serak itu ya. Tak sampai hati aku membuka jendela. Nah, ingat, kalau kalian membuka jendela itu kamu berada di mana? Di rumah ya kan? Masa di kuburan kan nggak mungkin. Maka jawabannya apa? 5. Oke, korek. Jadi jawabannya apa? E. Ya, betul ya. Di jendela, membuka jendela ini berarti kan di rumah, tidak harus ada kata rumah. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Perbaikan penggunaan tanda baca pada paragraf tersebut yang benar adalah ini ada perbaikan tanda baca. Ingat, ini kita harus memahami dan sering membaca ya. Tanda koma, tanda titik, tanda apalagi titik 2 dan seterusnya. Kita cek. Kita baca dulu. Di daerah kami misalnya masih banyak orang laki-laki yang makan sirih. Maaf, ini nggak usah kita baca ya, kita langsung cek saja di A, B, C, D atau E ya, karena ini kan sama, tinggal A, B, C, D kan sama. Kalau sama nggak usah dibaca-baca, langsung ke pilihan A, B, C, D atau E. Kita cek di daerah kami misalnya, ingat misalnya harus ada koma. Nah ini maka ini salah ya, jelas ini loh nggak ada koma. Misalnya itu kan urean ya, contoh ya. Di daerah kami misalnya mungkin, nah ini ada mungkin ya. Kalau C di daerah kami misalnya jelas salah. Di daerah kami misalnya jelas salah. Di daerah kami misalnya kebalik jelas salah. Maka jawabannya adalah B. Korek. Belum paham? Nah kita cek ya. Di daerah kami misalnya masih banyak orang laki-laki yang makan sirih. Meskipun demikian, nah ini pas para remaja perempuan tidak terpengaruh dengan kebiasaan mereka. Korek. Jadi jawaban nomor 4 adalah B. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sudut pandang dalam kutipan novel tersebut adalah. Ingat, sebelum kita membaca kita cek dulu pilihan A, B, C, D atau E. Sudut pandang itu ada 2, orang pertama dan orang ketiga. Jelas kalau orang kedua salah, B salah. Orang pertama itu ada 2. Orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan. Orang ketiga serba tahu, orang ketiga pengamat. Ya, jadi fokus kita cuma A, C, D, E. Ya, A, C, D, E. Kalau orang pertama pasti, kalau orang pertama tokoh utama aku terus. Kita cek kalau adanya berarti bukan orang pertama tokoh utama. Usia ayah 70 tahun, kami 5 bersaudara. Aku nomor 4. Apalagi ada kami, jelas. A salah. Kata kuncinya kalau ada aku saja, aku, daku, ambo, saya pasti orang pertama pelaku utama. Kalau ada aku dan kami atau dia pasti orang pertama pelaku sampingan. Ya, karena ini ada kata kami, ada aku, pasti apa jawabannya?
orang pertama tokoh sampingan. Korek ya, jelas. Jadi jawabannya adalah D. Gitu ya. Baik, Pak Kobra akan menjelaskan tentang soal nomor 5 tadi ya. Jadi sudut pandang itu ada 2, orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama dibedakan menjadi 2, orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Orang ketiga dibedakan menjadi orang ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas. Nah, ciri dari orang pertama pelaku utama adalah menggunakan kata ganti aku, saya, daku, ambo. Tidak mungkin ada kata dianya, kami, tidak mungkin. Jadi hanya fokus akuan, paham? Jadi kalau hanya aku, tidak ada dia, tidak adanya, pasti orang pertama pelaku utama. Tetapi jika gabungan antara ada aku, ada dia, adanya adalah orang pertama pelaku sampingan seperti tadi. Nah, tadi kan jawabannya nomor 5 kan D. Orang pertama pelaku sampingan karena ada kata aku, ada dia, ada kami ya, jadi gabungan, maka orang pertama pelaku sampingan. Nah, orang ketiga serba tahu dan terbatas atau pengamat ini sama-sama tidak ada kata aku, tidak ada, tetapi menggunakan kata dianya, kami. Itu bedanya orang ketiga. Tetapi kalau yang serba tahu, bedanya dengan terbatas. Kalau serba tahu, misalkan di paragraf 1, 2, 3, paragraf 1, 2, 3 itu menjelaskan tokoh A, B, C. Jadi tokoh A, B, C dijelaskan di paragraf pertama, di paragraf 2 dan 3 dijelaskan secara seimbang. Tetapi kalau orang ketiga terbatas, misalkan paragraf pertama ada tokoh A, B, C, tetapi di paragraf 2 dan 3 hanya fokus salah satu tokoh saja, itu dikatakan terbatas atau pengamat. Paham ya sekarang nomor 5 tadi. Jadi memang jawabannya adalah B karena ada aku, ada dia, ada kami ya. Ada kami, ada aku, ada dia. Berarti kan gabungan, berarti orang pertama pelaku sampingan. Korek. Saya yakin pasti lebih jelas ya. Baik, kita lanjut ke soal ke-6. Tahapan alur kutipan novel tersebut adalah tahapan alur. Sebetulnya tahapan alur ini ada pengenalan cerita, pengungkapan peristiwa, ada konflik, ada klimak atau puncak masalah atau puncak konflik, baru penyelesaian. Ini semuanya tahapan alur. Nah, kita disuruh memilih pada bacaan ini itu tahapan yang mana, kita baca bersama. Cengkraman Amelia di lengan Kak Pukat meregang. Dan syukurlah sejak malam itu sampai kau lahir Berlian tidak ada lagi gangguan suara burung dari pekuburan belakang. Ini jelas ini Pak. Sejak malam itu sampai kau lahir Berlian tidak ada lagi. Berarti apa? Ending ya. Ending ya. Berarti apa? Penyelesaian. Karena sudah selesai ini. Kalau pengenalan cerita itu bagaimana? Pengenalan cerita ya di tokoh A, B, C diceritakan ya. Kalau pengungkapan peristiwa ya ada peristiwanya, kejadian ya. Pengenalan cerita itu nama-nama tokohnya, dia tinggal di mana ya. Tapi kalau pengungkapan peristiwa ada kejadian. Menuju konflik ada masalah, konflik batin atau fisik. Puncak dari masalah menjadi klima. Misalkan dia beradu argumen antara A dan B, itu menuju konflik. Kemudian klimaknya berantem, penyelesaiannya minta maaf. Nah, kalau di sini ada kata kunci, akhirnya ya tidak ada lagi gangguan suara burung. Kan selesai ini berarti. Apa jawabannya? Penyelesaian. Oke, korek. Kita lanjut soal nomor 7. Nah, kalau di sini kalian disuruh untuk mengurutkan, nah ada beberapa trik ya untuk mengurutkan. Ini trik yang memang sebetulnya tidak pas dijalankan, tetapi memang si pembuat soal memang seperti itu membuatnya. Artinya apa? Dibuat pilihan jawaban yang mengecoh. Kita cek saja yang awalnya hurufnya, angkanya sama, itu adalah 2.
Nah ya kan, berarti kemungkinan jawabannya kalau nggak C, D, E. Kok bisa seperti itu Pak? Iya, kalau kamu milih AB kan kepenak ya, kepenak dalam bahasa Indonesianya Pak. Kok lebih mudah ya kan, kok mudah sekali dalam menentukan. Kalau ini 4-3 kan langsung terjawab, tetapi kalau 2-2 ini kan kalian disuruh untuk berpikir lagi. Itu adalah pembuat soal yang bagus atau soal yang bagus seperti itu memang. Ya, sekarang yang mana antara C, D, dan E Pak? Kita cek. 2, nah ini setelah 2, 3 ini enggak sama. Ini trik cepat ya. Jadi kemungkinan itu C atau D. Saya yakin pasti seperti itu nanti kalau kita bahas C atau D, karena pengecohnya lebih banyak. Kalau ini langsung ketahuan, kalau ini mesti E, enggak mungkin ya. Si pembuat soal pasti pintar seperti ini. Baik, kita cek saja. 2. Yang kedua, maaf sebelum kita cek, yang kedua, kata-kata khusus, kata-kata yang tidak bersifat umum itu tidak mungkin dijadikan kalimat pertama. Contoh misalkan namun, ini nggak mungkin di awal ya. Namun dalam era itu nggak mungkin di awal. Maka di sini memang 2. Itu menunjuk mana? Harusnya kalau ini di kalimat kedua ya cocok, karena ini itu adalah masih sebelumnya pasti ada yang merujuk itu apa. Tetapi kalau ini diletakkan di yang pertama nggak jelas, maka 3 itu pasti salah. Nah, bagi juga salah di awal. Nah ya kan, itu. Misalkan setelah 2 negara-negara maju telah melompati era industri menuju era informasi. Baru negara-negara maju telah melompati era industri menuju era reformasi. Dalam era itu, nah ini masuk akal. Era apa itu? Itu menunjuk berarti industri menuju era informasi. Berarti 2 dan 3. Nah, setelah 3 apa? 5 atau 1? Namun ya, era baru itu juga menyajikan alternatif yang kontras. Baru sebaliknya, apa yang tidak menguasai justru akan menimbulkan ancaman pengangguran, kemiskinan, dan keputusasaan. Itu yang terakhir ya. Yang 4, bagi yang menguasai pengetahuan baru sangat terbuka, kesempatan yang sangat jelas. Ini kan kelanjutan. Nah, namun kemudian bagi, maka jawabannya D. Korek ya. Nomor 7 jawabannya jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Unsur yang dominan dalam penggalan novel dia adalah, ingat, unsur berarti unsur intrinsik. Berarti antara alur, antara apalagi amanat, karakterisasi, watak ya, dan amanat. Kalau latar ini bisa, tetapi hanya latar saja, tidak kok latar tempat. Kita fokus itu ya, antara A, C, dan D. Nah, jadi unsur intrinsik. Kalau nilai budaya kan ekstrinsik. Latar sebetulnya intrinsik, tapi kalau latarnya kalau ada tempat ini biasanya tidak seperti ini. Maka jawabannya antara A, C, dan D. Kita cek. Yang mana Pak yang paling dominan? Yang dominan itu kata atau mana kata yang sering diulang-ulang berkali-kali antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Memang ini lalu disambungnya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Kalau di mata kami tiada baik seorang istri banyak-banyak keluar malam tidak ditemani suaminya. Matanya memandang muka tinggi dengan tajam. Kan? Tini melompat berdiri seperti digigit kalajengking. Melompat. Bukanlah kaki juga pergi sendirian. Mengapa aku tidak boleh? Dia membantah. Saat nyonya harus dia hendak menyelah. Dengarlah dahulu. Ibu membedakan perempuan dan laki-laki. Itulah pokok perbedaan paham kaum ibu dan kami perempuan. Jelas ini apa? Karakterisasi watak. Buktinya apa? Ini memang Tini lalu disambungnya dengan sungguh-sungguh itu watak. Kalau di mata kami tidak baik itu watak. Dengan tajam, sifat, kata-kata sifat menunjuk ke karakterisasi atau watak.
Paham ya? Kalau alur nanti mesti ada kata lalu, kemudian, selanjutnya, waktu itu, dulu. Nah itu sering diulang-ulang maka pasti alur. Di sini nggak ada, maka salah. Di amanat pasti sangat minim akan dikeluarkan dalam suatu soal. Kok bisa Pak? Karena amanat itu nanti biasanya, ini triknya ya, kalau di sini alurnya tidak ada, karakter tidak ada, sudut pandang tidak ada, pasti nanti baru berpikir ke tahap terakhir apa? Amanat. Triknya ya, di amanat itu kalau dalam soal sering keluarnya adalah yang paling belakang setelah alur, sudut pandang atau karakterisasi tidak ada. Paham? Itu triknya ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 9. Ini gampang saja ya. Kalau pantun itu kan sajaknya abi-abi ya. Di sini ada T, di sini ada R. Maka baris ketiga pasti T, baris keempat pasti R. Kita cek saja kalau kalian disuruh untuk melanjutkan ini titik-titik ini ya. Kita cari yang TR. Ini TR, 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 TR semua Pak. Bagaimana Pak? Kita cek. Ingat, dalam pantun itu baris 1 dan 2 adalah sampiran, sedangkan baris ke 3 dan 4 adalah isi. Isi berarti yang mempunyai makna, denotasi. Kita cek, jangan sampai menjadi makna yang tidak jelas. Jika ingin membuat donat, jangan lupa membeli telur. Jika ingin, nah sebetulnya ini langsung kelihatan. Tapi kita cek saja dulu ya. Jangan tebang pohon berkarat agar tanah menjadi subur. Nggak jelas. Karena 3 dan 4 adalah isi. Hargailah warga masyarakat agar hidup menjadi makmur mungkin. Berkah hidup dari sikap taat untuk menambah rasa syukur mungkin. Jangan sampai datang terlambat agar selalu hidup teratur mungkin. Kok sama Pak? Cek yang kedua, kalau kita lihat di sini kan jika, jangan. Jika ingin membuat donat, jangan lupa membeli telur. Jika ingin awet bersahabat pada teman harus jujur. Jelas jawabannya adalah E. Telur, jujur. Tidak tahu? Jur, lur. Nah, lur, jur berarti pas. Donat, bersahabat, beda ya. Itu jadi apalagi di sini ada jika, di sini jika. Jadi jawabannya E, korek. Kita lanjut. Soal yang terakhir, soal ke-10. Bukti watak tokoh aku, seorang yang memiliki rasa ingin tahu dalam kutipan novel tersebut ditandai pada kalimat nomor ingin tahu ya. Kita cek. Nah, ini sama seperti tadi triknya. Maka mana angka yang sama? 2. Kemungkinan jawabannya B atau C. Nah, gitu aja triknya. Karena di sini beda, di sini beda, apalagi. Nah, ya kan? Ini beda. Kita cek saja. 2. Tadi pagi seperti anak-anak kamu lain yang penasaran. Nah, ini. Aku dan Kak Puka sepakat untuk melihat dengan mata sendiri. Ingin tahu toh itu? Betul. Kemudian 3. Ingin tahu mereka mengerjakan apa saja. Ingin tahu berarti korek 3 ya. Kalau 4, nampak bakal seru melihat dinamit itu meledak dari jalan 3. Nah, jadi jawabannya jelas ini. 3 ingin tahu, 2-nya penasaran, maka dia melihat dengan mata sendiri. Maka jawabannya adalah D ya. Gitu ya adik-adik. Baik, soal nomor 1 sampai nomor 10 sudah Pak Kobla jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Disimak baik-baik video penjelasan dari Pak Kobla. Kalau belum jelas, masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dukung terus channel YouTube Pak Kobla Harumika agar channel ini berkembang. Dan semangat, karena semangat adalah kunci 50% keberhasilan. Sekian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.